ini ya. Oke. Itu kita minggu lalu kita belum berhasil ya latihannya. Jadi kita ke ini dulu. Sebentar saya buka Octave dulu ya. Kita ke sini ada folder namanya main ya. Terus di sini ada details. Terus ini ada compile maxm. Nah, sebelumnya kalau kalian ada file ini namanya filemmissing.max, ada di kalian. Kalau ada file ini di delete aja dulu, karena kita akan bikin lagi untuk, jadi file ini file file binary gitu ya. Jadi hasil compile dari filemmissing.c ini, dia akan di-compile, dia akan bikin filemmissing.max ini binary-nya. Nah, ini tergantung komputer masing-masing atau hardware kalian masing-masing, laptop kalian. Berhubung kalian belum tentu sama punya saya, jadi ini kalau udah ada filemmissing.max-nya ini di-delete aja ya. Di-delete. Ya, kalau udah ada di-delete, delete dulu. Oke. Terus kalian buka file yang ini nih, compile.max-nya ya, di Octave-nya ya. Di Octave kalian pergi ke folder itu, folder main ini. Folder, kalau biasanya kan kuliah di yang folder ini nih, minggu 1, kita di sini misalnya. Kalian naik dulu, terus naik sekali lagi ada namanya main ya, folder main, kemudian ke utils, terus compile.max.m ini atau langsung di run aja nggak apa. Kalian run dulu, kita run dulu ini ya, compile_max. Tapi filenya tadi kalau udah ada .max-nya di delete ya. Kemudian kita compile lagi untuk bikin file .max-nya tadi. Sampai sini semua ikut? Enggak? Pak, ini Ada yang tempat masih saya, Pak. Tempat saya dia missing tuh, Pak. missing apa? Keluar Eh, gini di run. Kalau di compile nanti dia keluarnya begini. Dia Ada direktorinya keluar. dia kayak nggak ketemu direktorinya, Pak. Coba saya Nggak ketemu direktorinya. keluar notif seperti ini sebentar di chat, Pak. Ya. Harusnya di tempat yang ini enggak? Does not access. Access yang terlepas. Oh, ini change directory aja, Mas. Oh, langsung aja klik aja, Pak, itu. Change directory. Supaya itu nggak di, Oh, oke. harusnya nggak di situ ya. Oke, berhasil, Pak. Berhasil. Ya. Oke. Kalau udah keluar gambar ini semua nggak? Keluar, Pak. Tapi sebelumnya jadwal kita besok UAS ya? Iya, Pak. Minggu ini udah mulai UAS sih, Pak. Iya, jadi besok kita UAS ya? Oke, udah gambarnya keluar semua? Kalau yang
Pak Putri masih nanti sambil coba sendiri ya? Masih di jalan? Iya. Iya. Saya ini Pak ya, nyimak dulu ya Pak. Izin. Iya. Emang saya juga sekarang ini udah mulai dipaksa meeting-meeting offline ya, jadi makanya minggu lalu kebanyakan offline udah dari bulan lalu sih. Ada semua udah bisa keluar semua atau ada yang bermasalah, ada yang masih error? Bisa, Pak. Bisa? Oke. Nah, kalau udah bisa, ini tutup aja, nggak apa. Kemudian ada satu lagi di sini nih, di folder kita naik lagi, di bawah main itu ada Helmholtz ya. Sorry, salah. Di optimization. Optimization terus ke LBFGSB ini, folder ini. Nah, di sini ada compile max lagi. Kita harus run lagi, tapi di delete dulu ini yang lbfgsb_wrapper.max. File ini di delete dulu. Ya. Delete dulu filenya. Udah semua? Ketemu filenya? Kalau tempat saya malah nggak ada, Pak. Oh, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau nggak ada filenya ya udah nggak apa-apa. Saya lupa, saya udah buang atau belum, kayaknya udah saya buang. Kalau emang nggak ada, tinggal langsung run ininya aja yang compile max-nya. Tinggal di run sama seperti tadi. Karena dia akan bikin file itu ya, .max itu. Nah, kalau keluar gambar seperti ini berarti compile-nya udah selesai, udah sukses. Sampai keluar sukses. Keluar semua nggak? Ada yang bermasalah sampai sejauh ini? Bisa keluar semua? Bisa, Pak. Aman, Pak. Bisa, aman. Oke. Kalau bisa ini ditutup aja. Berarti kita bisa mulai jalanin latihan satunya kemarin, latihan A-nya ya, 10A ya. Kita balik ke folder yang exercise, latihan 10A ini. Nah, kalian bisa running ini, tapi kalau di laptop saya nih kurang lebih sejaman lah ya runningnya ya. Antara 1 sampai 1,5 jam. Kalian kalau mau running nggak apa-apa, tapi ya dicoba aja running dulu. Kalau dia udah nggak ada error sampai nah dia harusnya keluar gini, nanti ada keluar modelnya sama initial modelnya yang initial modelnya cuma variasi ke arah vertikalnya aja ya. Kalau gini sih ini harusnya udah oke sini. Sampai nanti dia ke update sampai saya sampai berapa ya? 1 sampai berapa frekuensinya sampai
frekuensi. Frekuensi range-nya sampai 5 Hz. Ya. Jadi nanti sampai dia 5 Hz akan update-nya. Nah ini kalau udah keluar ada ininya jalan sih harusnya. Ya. Jalan semua sampai sini. Nah ini dia udah mulai running inversion-nya ya. Kalau udah keluar ini nih regularization rasionya. Ya, ini harusnya ini makin kecil ya. Ini agak lama emang, jadi memang kalau FWI karena runtime-nya lama atau apa CPU intensif gitu ya. Sebenarnya ini bisa di run GPU sih, tapi di sini belum pakai masih CPU, jadi makanya masih agak lama. Kalau GPU harusnya lebih cepat ya. Kalau udah keluar ininya nih gradiennya, ini biasanya udah jalan sih, udah running. Kalian terserah kalian kalau mau ditunggu sampai selesai nggak apa-apa, tapi berhubung saya mau lanjut selanjutnya nanti saya kill lah. Oke, kita lanjut aja dulu ya sambil yang berikutnya. Nah, selanjutnya kalau kita punya model kecepatan yang cukup baik dari FWI itu ya, maka kita biasanya untuk PSDM-nya atau migration-nya biasanya kita bisa pakai yang standar ya, misalnya pakai Kitcoff atau yang lain. Itu bisa juga. Nah, cuma biasanya orang ya ngapain udah tanggung ya, kalau udah dapat velocity model yang cukup baik dari FWI ya sekalian di run reverse time migration ya istilahnya namanya. Reverse time migration ini bedanya dengan yang lain yang kita pelajari waktu minggu pertemuan keberapa itu, pertemuan sekitar bulan yang lalu, itu adalah reverse time atau RTM ini dia melakukannya two-way propagation. Jadi kalau kita di awal-awal kuliah dulu kita pakai finite difference atau apa gitu ya, itu kita melakukan propagation-nya, wavefield propagation-nya kan satu arah ya, either dari permukaan ke subsurface atau kalau kita migration kebalikannya jadi exploding reflector itu kan dari subsurface ke dipropagate ke permukaan atau ke surface. Kalau reverse time migration ini kita akan melakukan two-way propagation. Jadi
jadi seolah-olah gelombangnya itu propagate dari surface ke bawah ke subsurface, dan nantinya juga dari subsurface dia juga dipropagate ke surface atau ke permukaan. Jadi dari posisi source-nya di permukaan, muka gelombangnya di forward propagate ke subsurface. Kemudian kebalikannya kita juga lakukan. Jadi recorded data of single source experiment is back propagated. Jadi di propagate dari subsurface ke surface-nya. Kemudian nanti dari forward dan backward propagation ini akan kita lakukan cross correlation antara keduanya. Jika kita pada saat forward dan backward propagation-nya ini jatuh di titik yang sama atau ketemu reflektor yang sama, maka hasil cross korelasinya ini akan ada sesuatu gitu, nggak akan zero gitulah ya, praktisnya. Walaupun sebenarnya ya nggak benar-benar zero, tapi mungkin kecil kalau memang dia pas nggak di lokasinya. Tapi begitu dia pada saat kita forward propagation dan backward propagation-nya ketemu titik reflektor yang sama, pada saat di cross correlation dia akan memberikan hasil sesuatu atau non-zero gitulah ya. Nah ini biasanya digunakan finite difference propagator ya, seperti yang kita dulu awal-awal kuliah sudah pelajari. Nah sekarang RTM ini sebenarnya mirip-mirip dengan full waveform inversion ya. Ada kemiripan, ada perbedaannya juga. Kemiripannya sama-sama inversion based, jadi sama-sama menyelesaikan secara inverse approach, inverse model. Jadi seperti biasa kita punya initial model, kita generate responsnya, kemudian dibandingkan antara respons dari model dengan actual data atau observasi. Kemudian akan kita update modelnya sesuai seberapa besar selisih antara observation dengan model data gitu ya. Nah, bedanya di mana? Bedanya tujuan dari RTM ini, kalau FWI tujuannya kan untuk mendapatkan model velocity yang bisa menjelaskan data source gather yang kita punya. Kalau untuk RTM ini tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran reflectivity yang lebih baik atau yang mirip dengan data yang kita punya. Dan kemudian bedanya kalau FWI ini biasanya initial modelnya kita update, kalau yang FWI ini kalau RTM ini dia berdasarkan fixed background velocity model ya, jadi atau biasa disebut juga linear inversion. Dan forward modelingnya kalau RTM dia berdasarkan reflectivity ya, jadi seolah-olah datanya di demigrate gitu. Jadi
Karena pada saat kita migration kan sebenarnya kita dari subsurface dari surface ke subsurface. Tapi karena ini two way, jadi selain dari surface ke subsurface juga dari subsurface ke surface gitu ya. Nah, kelebihannya apa dengan melakukan two way propagation itu ya tentu saja karena sifat gelombangnya kan sebenarnya gelombangnya menjalar two way ya karena two way time ya. Jadi harusnya secara physical approach dia lebih akurat. Cuma kelemahannya karena kita menggunakan cross correlation antara forward dan backward propagation, maka pada saat kita cross correlate, dia akan ada noise yang biasanya disebabkan karena gelombang-gelombang yang membelok atau turning wave. Jadi terutama untuk di shallow gitu ya, di mana ada refracted, ada turning wave. Pada saat di cross korelasikan antara forward dan backward propagation-nya, biasanya dia akan membuat artifact low frequency artifact seperti ini nih, yang strong amplitude dan low frequency ini. Nah, ini bukan data sebenarnya, ini noise dari cross correlation-nya itu karena pada saat gelombang dia forward modeling dan forward propagate dan backward propagate ini pada saat dia sama-sama ketemu reflektor yang sama, maka dia akan in phase kan atau sefase. Pada saat di cross correlation dia akan ada hasilnya. Pada saat dia tidak sefase, pada saat antara backward dan forward propagation yang nggak pas di reflektor yang sama, dia kan akan tidak sefase. Itu kan harusnya ideally 0, tapi karena ada beberapa yang in phase atau sefase, tapi bukan truly, jadi nggak saling cancel out gitu, jadi nggak benar-benar saling cancel out, maka akan ada residual sebenarnya. Residualnya ini yang menyebabkan artifact ini ya, low frequency artifact ini. Nah, gimana cara mengatasinya? Biasanya noise ini diatasi dengan melakukan conditioning. Conditioning itu bisa dilakukan sebelum modeling, sebelum propagation-nya atau setelah propagation-nya. Biasanya dilakukan filtering gitu ya untuk membuang low frequency atau low wave number ini. Ini contoh paling mudah biasanya dilakukan post modeling ya. Jadi setelah dilakukan backward dan forward propagation di cross correlation, kemudian dilakukan filtering untuk membuang noise ini. Ini contohnya ya. Jadi ini dikompensate untuk membuang ini di sini compensate ini dikalikan suatu scaling yang kecil gitu ya di shallow-nya, di bawahnya dikalikan 1 gitu aja, hampir 1. Jadi hasilnya seperti di bawah ini, yang di atasnya low frequency dan strong amplitude-nya sudah berkurang. Walaupun nggak sempurna nggak sempurna juga, tapi sudah jauh lebih baik dibanding yang di atas ya. Nah, ini contohnya, jadi nanti kita RTM itu prinsipnya kita lakukan forward modeling dan backward modeling atau backward propagation. Ini forward propagation, ini backward propagation. Pada saat ada reflektor yang sama-sama ketemu
pada saat misalnya di sini ada reflektor gitu ya, di forward propagation kan ada responsnya, dan di backward propagation juga ada responsnya gitulah ya, ya kan, di posisi 400 meter misalnya nih, pas ada reflektor. Jadi ketika forward propagation dan backward propagation-nya dilakukan cross correlation, hasilnya di posisi yang ada reflektor itu dia harusnya ada data atau memberikan respons gitu. Tapi di posisi lain yang nggak ada reflektor ya, atau nggak ada respons dari forward dan backward-nya, atau tidak ada respons dari salah satunya, itu dia akan practically zero ya, 0 ya, jadi nggak ada. Jadi untuk kasus ini kita tahu kita punya reflektor di 400 meter karena hasil dari cross correlation forward propagation dan backward-nya dia menunjukkan ada, karena di sini ada, ketemu sama-sama in phase ya. Kalau yang di sini, kebetulan di sini memang ada reflektor, untuk yang back propagation-nya dia ketemu. Tapi pada yang forward propagation-nya dia belum ketemu, karena backward-nya ini jalan dari atas ya. Jalannya dari atas, kalau yang forward ini dia jalannya dari bawah, jadi dia belum nyampe sini. Pada saat dia di cross korelasikan, ini out of phase gitu, jadi nggak ketemu, jadi makanya nggak ada. No. Nah, pada saat nanti yang forward modelingnya dia sampai di sini, ketemu dengan yang ini, baru nanti di sini ada, gitu. Ada hasil cross correlation-nya, dia akan ada keluar respons ya. Gitu. Ini contohnya untuk reflektor yang berikutnya di sekitar sini ya. Jadi yang tadi kan ada ya, yang 4000 tadi. Ini untuk forward modelingnya dia start dari bawah terus naik ke atas, yang ini kebalikannya, dari atas terus ke bawah. Pada saat dia ketemu di sini, dia ketemu reflektor, dia ada responsnya, yang forward propagation-nya. Yang backward propagation-nya di posisi sekitar 300 meter, dia ketemu reflektor, dia ada responsnya juga. Di cross korelasikan, dia keluar, nggak ada responsnya. Jadi kita tahu posisi di 400 meter dia ada reflektornya, di sekitar 300 meteran ini dia ada juga, berdasarkan hasil cross korelasinya. Yang di sini bagaimana, di sini ada responsnya, tapi yang di forward-nya belum ada karena belum nyampe. Jadi makanya begitu di cross korelasikan dia nggak ada responsnya di situ ya. Begitu lagi selanjutnya. Untuk di posisi sekitar 150-an ini ya, atau 120 ini, di forward propagation-nya dia ada respons, di sininya juga ada respons, begitu di cross correlation dia ada respons. Jadi kita tahu dia reflektornya ada di posisi ini, dan ini gitu. Ya, begitu selanjutnya sampai nantinya semuanya sudah dimodelkan. Yang forward propagation udah sampai surface, yang backward propagation-nya udah sampai di subsurface paling bawah, maka hasilnya correlation-nya, cross correlation-nya adalah kita punya reflektor di sini, dan di sini gitu, sesuai dengan model yang kita punya. Masih Mbak Eng. Intinya gitu sih. Di mall lagi jalan aja pernah aku juga sambil digendong gitu, untung pakai apron sih Mbak. Gimana, mau tanya Mbak Putri? Enggak kan? Oke. Nah, selanjutnya ini contoh untuk compensate itunya tadi, low frekuensinya. Ini modelnya gitu ya, subsurface modelnya yang mau kita dapatkan. Ini adalah yang tengah adalah hasil RTM tanpa compensation low frequency artifactnya tadi.
kita lihat di shallow-nya kan ada low frequency nih ya, low frequency noise, katakan gitulah ya, low frequency noise. Amplitude ini setelah di-compensate dengan filter untuk menghilangkan low frequency noise. Nah, demikian itu aja. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Nah, ini kalau udah keluar setengah hertz berarti udah jalan lah ya. Ini update setengah hertz-nya, kita lihat detail-detail detail low frekuensinya mulai kelihatan ya, mulai keluar. Ini saya berhubung mau tunjukkan latihan berikutnya, ini saya cancel aja ya. Kalau kalian mau lanjutkan silahkan, atau kalian mau run sendiri nanti setelah selesai kuliah juga nggak apa-apa. Karena agak lama ini di laptop saya sekitar sejaman lah, 1 sampai 1,5 jam. Untuk yang RTM-nya latihannya di yang 10B ini. Mau tanya, yang RTM berapa lama Pak ngeran itu? Kan biasanya lebih lama ya. Lebih RTM-nya ini nggak lama sih, karena modelnya lebih kecil dibanding yang Marmusi-nya kita tadi. Tapi kalau untuk running-nya ini lama juga karena dia running-nya forward dan backward propagation ya, jadi 2 kali kasarannya ya 2 kali lebih lama lah karena dia running forward dan backwards gitu. Tapi kalau kita udah punya model velocity yang cukup baik ya sebaiknya run ini aja, nggak apa-apa RTM. Tapi dia relatif lebih lama dibanding yang migration yang lain ya, yang Kirchhoff kayak gitu, lebih lama ini, jauh lebih lama. Karena dia harus forward dan backward kemudian di cross correlate. Ini lebih lama running-nya. Dan itu untuk satu shot ya, per shot. Jadi kalau kita punya banyak shot ya bayangin aja running-nya lebih lama lagi. Lambat karena dia naturally dia pre-stack running-nya ya, bukan post-stack ya. Begitu. Kalau mau coba ini langsung di run aja, harusnya langsung. Sorry. Karena tadi saya cancel paksa, jadi ini kadang suka lupa ingatan gitu, harus saya harus Bapak itu stopnya gimana ya Pak ya? Biar stop. Stopnya di Ctrl C aja, Mas. Ctrl C. Interrupt. Cuma kalau habis di stop paksa gitu dia suka hilang lagi ininya part-part sebelumnya karena dipaksa. Berarti jadi kita harus start up lagi dari folder dari location ini ya, home directory-nya ya. Kebetulan saya biasanya di C user terus nama login kalian. Harus start up lagi supaya dia ingat partnya. Kadang kalau dipaksa stop dia lupa part-partnya gitu. Oke, kalau itu kita run lagi, kita run aja ya ATM ya. Ini bentar ya, ini seperti kita finite difference itu ya, jadi dia propagate dari ini adalah forward propagate-nya dulu, jadi dari yang forward propagation-nya di sebelah kiri, ini backward propagation-nya, ini yang paling kanan adalah hasil cross correlation antara yang panel kiri dan panel tengah.
kita lihat forward propagation-nya dia mulai dari bawah ya, dari bawah naik ke atas, terus yang backward-nya start dari atas ke bawah jalannya. Kita lihat di sini tadi kita punya reflektornya di 400 ya, 400 sama di berapa? Saya lupa 400 di sini nih, 400 ini 400 kita hampir 300 ya, 280 kali ini sama 150 gitu. Jadi nanti kita lihat sejauh ini kan cross correlation-nya masih kosong ya, karena antara ini dikorelate dengan yang di sini kan nggak ketemu ya. Ini nggak ada pasangannya nih, nggak in phase lah ya. Ini juga dikorelasikan di sini kan nggak in phase ya, nggak sefase. Jadi makanya cross correlation-nya juga masih kosong. Ya, sekarang yang forward-nya sudah sampai di sini lah, sekitar sampai sini. Tapi yang ini masih di sana, jadi masih belum ketemu ya. Ya, ini jadi lebih beratnya karena harus lakukan forward dan backward propagation ya. Ada yang mau ditanya sejauh ini? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Sambil nunggu ini, untuk besok ya, UAS-nya itu kita take home kayak UTS-nya sama ya. Materinya saya punya bentar ya di drive. Di sini ada soal tahun lalu nih, contoh soal tahun lalu. Mestinya kayak gini, model kayak gini lah kurang lebih soalnya nanti. Mungkin nanti, cuma yang tahun lalu memang belum ada FWI sama RTM-nya, jadi mungkin nanti ada satu soal tentang itulah yang FWI atau RTM-nya. Ya. Di sini di Google Drive saya ada contoh soal tahun lalu ini.
Saya taruh di chat ya untuk linknya ya. Yang soal tahun lalu ya. Untuk soal tahun lalu. Harusnya kurang lebih sama kayak seperti tahun lalu lah. Paling ya nanti ada tambahan satu soal tentang inilah yang RTM atau FWI ini. Karena materi ini baru saya tambahin tahun ini. Itulah. Secara apa? Sebenarnya RTM ini ya sekali lagi dia karena dia secara fisikal gelombang kan propagate-nya memang dua arah ya, two way, dan jadi ke bawah terus ke atas lagi ya, dia harusnya secara fisikal dia lebih tepat lah, lebih akurat lah. Nah, tapi biasanya ya untuk model-model yang structurally simple ya orang cukup dengan yang one way propagation atau yang biasa seperti kayak Kirchhoff aja gitulah ya. Kalau kita punya struktur yang geologically kompleks baru misalnya kalau di Gulf of Mexico kan banyak salt body gitu ya. Salt itu kan bentuknya karena dia plastis gitu ya dan terkompres oleh tektonik atau gaya-gaya yang lain, jadi dia bentuknya bisa aneh-aneh gitu loh. Jadi itu yang menyebabkan strukturnya kompleks, jadi challenging ya. Makanya di sana baru dipakai yang kayak RTM seperti ini ya, karena untuk structurally yang kompleks ya dia lebih jauh lebih bagus daripada yang one way approach propagation. Nah ini kita lihat yang back propagation-nya dia udah nyampe di sini. Nanti di berapa itu di sekitar 150-an ini nanti dia akan ada ketemu reflektor. Ternyata agak lama juga ya. Yang forward-nya baru nongol nih di sini. Ini agak lama juga ternyata ya. Ya jadi nah ini udah mau ketemu reflektornya nih. Kalau kita lihat ini dia ada responsnya ya. Nah ini. Tapi karena di forward-nya dia belum nyampe sini, nah ini kan ada responsnya berupa satu single point gitu. Tapi karena yang forward
propagation-nya belum sampai di titik sini, maka cost correlation-nya cuma titik aja gitu, nggak ada bentuk ininya, nggak ada gambaran reflektornya. Karena dia baru si yang back propagation-nya aja yang ketemu, yang lewat situ. Iya. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Tapi ini semua jalan ya? Jalan, Ya. Pak. Jalan, oke. Nah, ini di sini, sekitar sini nih mau ada juga nih kita mulai lihat ada responsnya, tapi responsnya kayak ini tadi, harusnya dia cuma satu titik aja, nggak ada reflektornya karena yang di back propagation-nya dia belum sampai ke situ ya, baru yang di forward-nya. Nanti di sekitar 400-an meter nanti, kalau nggak salah. Ya, sekali lagi ini karena run CPU, jadi ya cukup lama gitu lah ya. Kalau kita bisa punya GPU, bisa run di GPU mungkin lebih cepat untuk propagation-nya ini, modeling-nya. Karena itu yang paling perlu resources besar ya untuk propagation-nya ini. Kalau cross correlation-nya sendiri sih cepat sebenarnya ya, karena ya tinggal cross correlate aja ya. Tapi untuk modeling-nya ini yang cukup berat, cukup lama. Makanya juga jarang dipakai, terutama kalau kita nggak punya velocity model yang bagus juga ya, karena tergantung velocity modelnya juga, karena kalau velocity modelnya jelek, walaupun di running ini ya hasilnya juga nggak bagus-bagus amat juga ya. Karena kan ya velocity sama gradient ini saling berhubungan. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya sambil nunggu anak saya berenang nih dan kayak dia udah selesai. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini dulu. Ya. Ini kalian bisa tunggu sampai selesai kalau mau. Agak lama sini. Tapi nanti pada saat dia ketemu di sini dan yang backward-nya juga di sekitar 400 meter juga, kalian akan lihat ini ada reflektornya di sini. Ini udah mulai terbentuk nih ujung-ujungnya ya, karena udah mau nyampe di 400 meter. Oke. Sampai di sini aja. Kita Baik, Pak. Terima kasih. ketemu besok ya di Kalau UAS pertanyaan ya. menyusul boleh ya, Pak ya, nanti?
Gimana? Iya, iya. Baik, Pak. Ya boleh kalau mau bertanya nanti boleh di email atau di WA. Oke. Jadi mohon maaf, jadwal Gimana? UASnya minggu ini, Pak. Gimana? Jadwal UASnya Jadwal UASnya jadwal gimana? UASnya hari Jumat ini atau Jumat ini Mas, besok kita UAS. oke. Besok ya. Modelnya sama kayak UTS, biasanya di take home ya. Take home dikumpulkan paling lambat kapan ya? Kita janjian aja dulu. Kalau Senin, sebentar, kalau weekend biasanya inilah ya waktu sama keluarga ya. Jadi kalau saya minta kumpulkan paling lambat Selasa jam tengah malam gitu. Jadi maksudnya Selasa sebelum tengah malam itu cukup nggak? Jadi Rabu saya udah bisa ada hasilnya lah, paling nggak ada nilainya, langsung kasih ke Pak Haris. Cukup nggak kalau saya kasih waktu sampai Selasa tengah malam untuk pengerjaannya? Kalau mundur 1 hari bisa nggak, Pak? Halo, iya. Sampai Rabu tengah malam. Rabu, Pak, boleh, Pak. Soalnya barengan sama yang lain, Pak. Ini ngumpulin UAS. Ya udah nggak apa. Baik, Pak, ya. Jadi sampai Rabu tengah malam aja ya. Oke, baik, Ya, Pak. terima kasih. Saya tunggu jawabannya sampai Rabu ya, Rabu tengah malam. Oke. Baik, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ini ya selama interaksi kita. Dan mohon maaf juga belum pernah ketemu secara fisik ini sama kalian. Ya, tapi mudah-mudahan selalu sehat-sehat selalu lah semuanya ya. Dan bisa lulus cepat. Amin. Ya, sampai sini aja ya. Sampai ketemu besok untuk UAS-nya ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih semua. Selamat sore, selamat Iya. istirahat.